Kita semua tahu bisnis media ini mengalami sunset, mengalami disrupsi. Tapi jangan dipercepat sunsetnya gitu. Disuntik mati. Jangan disuntik mati. Ya, memusuhi pers itu justru akan merugikan pemerintah. Apalagi membungkam. Termasuk dari pers terbongkar juga itu korupsi IKTP. Iya. Ya, Banyak. Dulu pernah kita kerjakan. Banyak. Menurut saya harus didukung ya jurnalis pers dalam kondisi hari ini. Kenapa? Kalau itu tidak didukung, tidak dibakukan, akhirnya seperti sekarang. Siapa yang lakukan investigasi? Bukan jurnalis. Iya. Orang yang tasnya ditahan bea cukai sendiri. Iya, betul. Itu bukan jurnalis, itu netizen. Iya. Apa mau fungsi itu kemudian kayak sekarang? Semua orang dengan anonim, dan user menyebarkan. Harus viral dulu. Viral, Fungsi pers di take over oleh publik. Iya, KPI harus segera diredefinisi ulang. Iya. Tujuannya dan seterusnya. Makanya kalau cuma monitor terestrial, watering the dead flowers sebenarnya. Menyiram bunga yang sudah mau mati gitu loh. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama saya dalam program Ordal. Obrolan mendalam bersama orang dalam. Kali ini agak berbeda. Kalau biasanya ada dua kawan setia yang menemani, kali ini Hanya satu yang setia. hanya satu yang setia. Dan selain Ordal, Mas Kohar ini dulunya adalah wakil pemimpin redaksi Metro TV. Kemudian sekarang menjadi direktur pemberitaan media Indonesia. Sebelumnya juga Pemret Medcom. Pemret Medcom ya. Dan direktur Medcom. Jadi memang sangat layak lah untuk kita ajak berbincang. Ya, layak atau nggak layak, terpaksa layak. Gimana ini ngomong apa? RUU revisi ya, draft revisi undang-undang penyiaran yang sekarang heboh, ya? Masih bikin heboh ya selama beberapa pekan ini kan. Ya. Karena memang ada beberapa pasal ya, kalau tidak salah ada 3 pasal yang cukup serius untuk kita kritisi. Dan pasal yang paling serius itu adalah mengatakan bahwa pelarangan jurnalisme pelarangan penayangan secara eksklusif jurnalisme investigasi. Ya, 50B itu, pasal 50B ayat 2. Oh, pasal 50B ayat 2 itu draftnya ya. Iya, di draft revisi itu. Ya. Dan bagi dunia pers itu adalah revisi ya yang sangat berbahaya. Ya. Gitu. Jadi betul. Jadi kenapa kemudian dunia kaum pers itu kemudian tersulut ya? Itu karena ada setidak-tidaknya ada 2 hal lah yang membuat mengapa revisi undang-undang penyiaran ini kemudian sangat sensitif di mata publik dan diyakini bisa memberangus kebebasan pers. Yang pertama adalah larangan penayangan eksklusif konten investigasi. Ini jelas bahwa hal semacam itu berpotensi untuk membuat dunia penyiaran, bahkan secara umum dunia pers, itu seperti kehilangan nyawa. Kenapa? Karena jantung dari pers itu, apakah dia itu cetak, elektronik, online, itu semua adalah ada di investigasi. Itu menjadi pembeda. Orang kan kadang-kadang sulit membedakan apa itu jurnalisme investigasi dan apa itu jurnalisme in-depth. Kadang-kadang disamakan, padahal tidak, padahal berbeda antara jurnalisme investigasi dan jurnalisme in-depth. Saya di Media Indonesia dulu menjadi reporter investigasi dari tahun 1999 sampai 2001, setidaknya 2 tahun. Terus pernah juga terlibat pada awal-awal penayangan jurnalisme investigasi realitas di Metro TV di edisi perdana. Saya melihat, saya cerita ya, ini ketika itu investigatif dalam kasus Bank Bali. Sesi Bank Bali. Bank Bali.
Itu awal-awal penayangannya di Metro Realitas, itu saya dan teman-teman di tim Media Indonesia Investigatif, tim Investigatif Media Indonesia yang namanya juga Realitas waktu itu terlibat. Jadi di awal-awal Metro TV berdiri di tahun 2000-2001. Nah, di situ menunjukkan bahwa investigatif itu yang memang eksklusif. Itu dia. Itu loh. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya itu. Hak eksklusif itu kemudian dilarang untuk ditayangkan, nah maunya apa revisi ini? Itu kan sama saja kalau sebuah media itu tidak memiliki karya-karya investigatif, lalu fungsi media sebagai pilar demokrasi, sebagai watchdog itu apa? Mana? Enggak ada. Nah, pertanyaan saya, yang dimaksudkan eksklusif itu apa di dalam revisi undang-undang itu? Bingung sekarang. Di DPR sendiri juga bingung untuk menjelaskan. Yang dimaksud katanya tidak boleh dia menjadi tayangan yang sifatnya eksklusif milik satu televisi saja. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang bilang bahwa ini tidak boleh eksklusif kemudian ditayangkan di platform lain meskipun platform itu punya lembaga penyiaran. Jadi serba bingung akhirnya menerjemahkan apa yang dimaksud dengan larangan penayangan eksklusif konten investigasi. Apapun ketika selama teks ini masih ada, maka tendensinya adalah melarang. Padahal eksklusivitas itu kan menunjukkan tingginya kualitas kan. Tingginya kualitas dan investigatif itu pretensinya, maksudnya itu adalah membongkar. Iya. Sementara in-depth itu kan menggali. Kalau in-depth reporting dia menggali. Jadi kalau ada laporan mendalam, yang namanya mendalam itu kan menggali. Nah, sumur itu digali biar dalam. Sungai itu dikeruk, digali biar lebih dalam. Tetapi dia belum membongkar. Misalnya di bawah sungai itu dicurigai misalnya ada tumpukan emas itu, yang disembunyikan oleh VOC misalnya, maka tugas dari investigasi adalah membongkar. Menggali, kemudian membongkar, menjelaskan, oh betul, di sungai ini ada tumpukan emas. Oh di sungai ini ada misalnya bekas tempat orang dibunuh dan seterusnya. Jadi lantas untuk siapa itu pelarangan investigasi secara Akhirnya kan liar. Di luaran kan liar bahwa ini ada maksud tertentu, tendensi tertentu, karena ada pihak-pihak yang sering menjadi objek dari investigasi, kemudian mereka mencoba untuk bermain aman lah, sehingga ketika kasus itu belum masuk ke pengadilan atau ketika kasus itu sedang berlangsung diproses di pengadilan, ya setidak-tidaknya tidak ada pengaruh dari pers untuk mempengaruhi hakim di pengadilan. Kalau tujuannya itu sama saja menuding bahwa pengadilan kita bisa diintervensi. Diintervensi oleh pers, diintervensi oleh laporan investigatif. Padahal kan sudah dideklar lembaga pengadilan kita itu independen, hakim itu independen. Dia tidak peduli apapun yang terjadi di luar, mestinya ya. Selama terdapat alat bukti yang sahih, maka tidak ada alasan untuk tidak memvonis bersalah. Tetapi sebaliknya, selama tidak ditemukan alat bukti yang sahih, meskipun semua publik itu menekan pengadilan, mestinya pengadilan juga tetap kokoh dengan independensi, dengan kemerdekaan hakim untuk menyatakan bahwa si A, si B tidak bisa dikatakan bersalah karena memang tidak ada alat bukti yang cukup. Nah, hal yang sama, kenapa harus takut dengan investigasi? Kenapa harus takut bahwa nanti ada yang mempengaruhi pengadilan karena atas penayangan jurnalisme investigasi? Itu yang disampaikan setidak-tidaknya oleh Tubagus Hasanuddin, Pak TB Hasanuddin, tentang alasan mengapa muncul bahwa ada draft revisi yang menyatakan bahwa larangan penayangan eksklusif konten investigasi. Jadi ketika ini kemudian masuk, menjadi rame, menjadi sangat-sangat rame, apa yang terjadi kemudian? Di DPR kebingungan untuk menjawab. Oh bukan begitu maksudnya, oh bukan seperti ini, oh bukan seperti itu.
Bayangkan kalau ini tidak ramai. Iya. Bayangkan kalau kemudian publik tidak meramaikan hal ini. Tiba-tiba lolos saja. Tiba-tiba lolos dan saja. menjadi Betapa undang-undang. bahayanya undang-undang itu. Meskipun masih ada mekanisme namanya judicial review. Tapi kalau kemudian revisi undang-undang MK ini juga lolos, sehingga hakim Mahkamah Konstitusi bisa dievaluasi oleh pengusulnya misalnya. Ya, yang terjadi adalah kemudian ya hakim mau tidak mau, katakanlah seperti itu, bisa diintervensi, kemudian ya akhirnya membuat judicial review ini berarti tidak penting, tidak lolos. Jadi akhirnya apa? Pers kembali ke masa lampau, ke masa Orde Baru, dan ini pukulan telak bagi kemerdekaan pers yang dijamin oleh undang-undang. Saya ingin bacakan pasal yang mengatur soal itu ya. Di Undang-Undang Pers nomor ini? Bukan di Undang-Undang Dasar 45. Oh, Undang-Undang Dasar 45. Di Undang-Undang Dasar 45 itu ada kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat, baik secara tulisan maupun lisan. Kemudian di pasal 28F-nya di Undang-Undang Dasar 45 yang hasil amandemen tentu saja, itu juga dinyatakan bahwa ada hak publik untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan tulisan, terkait dengan ucapan. Itu artinya apa? Itu kan berarti termasuk di dalamnya adalah kebebasan untuk mengakses informasi dari penyiaran. Nah, kalau kebebasan ini dilarang, salah satu instrumen kebebasan ini dilarang, itu sama artinya dengan keran itu mudah dibuat mampet. Ini yang kemudian menyebabkan gonjang-ganjing. Lalu yang kedua, poin berikutnya adalah bahwa sengketa jurnalisme itu khusus untuk penyiaran itu bisa diselesaikan di Komisi Penyiaran Indonesia. Ini juga membuka pintu bagi munculnya intervensi. Kenapa? Karena yang membentuk KPI siapa? Ya politik. DPR. Ya DPR. DPR politik. Beda dengan Dewan Pers. Padahal di Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers itu tegas-tegas dinyatakan kok. Seluruh sengketa perselisihan yang terkait dengan jurnalistik dengan itu larinya adalah Dewan Pers. Dari semua platform kan? Dari semua platform. Tidak disebutkan platform, tidak membedakan itu. Mau platformnya itu cetak, elektronik, online, semua. Selama dia adalah produk jurnalistik ya, maka ranah penyelesaian ada di Dewan Pers. Berbeda kalau dia produk non-jurnalistik. Karena di Komisi Penyiaran itu kan juga mengurusi produk talk show, produk-produk yang bukan berita, bukan jurnalisme investigasi dan seterusnya. Selain itu tapi kan juga talk show. Ada Undang-Undang ITE juga. Iya, itu dia masuk ke sana, masuk ranah KPI perselesaiannya. Nah, kebetulan ketika saya di Metro TV, saya pernah menjadi pihak-pihak lah yang dikaitkan yang terkait dengan penyelesaian di ranah Komisi Penyiaran Indonesia. Pernah juga menyelesaikan di ranah Dewan Pers. Artinya satu itu saya tahu persis bahwa yang satu itu urusannya dengan jurnalisme, sementara yang satu itu urusannya dengan talk show. Nah, yang talk show itu apa? Waktu itu talk show tentang semacam kayak mimbar agama Islam yang di pagi hari itu menjelang subuh. Nah, di situ ada penjelasan yang membuat gaduh lah kira-kira begitu. Ada penjelasan konten yang dia sangat eksklusif, hanya menjangkau kelompok Muslim tertentu, yang kemudian dia dikritik oleh pihak-pihak. Oh, enggak begitu, tafsirnya tidak seperti itu tafsir yang salah. Dan ternyata setelah kita cross check kepada para ulama itu kan, oh ternyata memang ada yang salah dengan tafsir itu. Tetapi itu acara sudah tayang, maka di mana penyelesaian perselisihannya? Ya di KPI, karena dia bukan produk jurnalistik, dia adalah produk tayangan produk audiovisual yang merupakan kreasi dari produksi gitu, bukan dari jurnalisme. Kalau investigasi yang dimaksud ini jurnalisme, maka penyelesaian
hal ikhwal yang terkait dengan produk jurnalisme, ya di mana? Ya di Dewan Pers. Maka wajar belaka apabila kemudian Dewan Pers perlu untuk kemudian berteriak lantang tentang ini. Karena dia melindungi konstituen pers. Lah, apa bedanya pembentukan KPI dengan Dewan Pers? Beda. Dewan Pers itu anggota-anggotanya harus berasal dari konstituensi pers. Karena itu kemudian dia diangkatlah itu. Dan kemudian salah satunya ditunjuk dari kaum konstituensi pers itu dia harus menunjuk siapa yang ada di belakang itu. Maka dari itulah kemudian muncul Dewan Pers. Tetapi beda kalau dengan KPI. KPI kan politis tadi. Iya, politis kan. Dia harus melalui sebuah persetujuan di DPR. Nah, ini yang ruang-ruang celah-celah seperti ini yang disebut kemudian berbahaya. Tapi baru kemudian setelah ramai, DPR menyangkal bahwa ini nanti nggak akan lanjut ini. Ya nggak apa-apa, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kan itu yang memang yang diharapkan. Kan? Yang harus memastikan adalah publik. Iya, publik yang harus menekan kan. Artinya begitu kan, termasuk konstituen pers kan. Iya, makanya itu muncul kan seperti itu. Nah, kalau itu diberi, jadi niat itu sebetulnya baik untuk memberikan sebuah ladang pertempuran yang equal lah kira-kira begitu antara, kan kalau di pers cetak itu ada publisher rights kan, publisher rights yang waktu itu untuk memberikan garansi jaminan untuk ladang permainan yang sama antara platform digital dengan cetak. Nah, hal yang sama sebetulnya itu niat awalnya adalah untuk menyehatkan industri penyiaran juga terjadi pada revisi undang-undang penyiaran ini. Hanya saja kemudian kok tiba-tiba mendompleng ada 2 pasal yang sangat krusial ini. Ya, itu persoalannya kemudian. Dan revisi ini kan inisiatif sepenuhnya dari DPR kan, dan disetujui oleh semua fraksi kan. Inisiatif dari semua fraksi kan. Iya, di Panja seperti itu. Iya. Tetapi kan tidak semua kemudian paham tentang seluk-beluk di situ bagaimana. Iya, yang mau saya tanyakan adalah apa sebenarnya yang melatar belakangi perubahan ini gitu loh, revisi dari undang-undang penyiaran ini. Iya, undang-undang ini kan didesain ketika waktu itu ketika kita menyaksikan bahwa dunia pers, dunia jurnalistik belum sekompleks seperti sekarang. Ada kebutuhan zaman yang memang secara objektif ya, itu memerlukan ruang-ruang yang harus diatur gitu. Ya seperti kita saksikan beginilah. Kalau YouTube kalau misalnya Metro TV, misalnya nayangin orang sedang tanpa sengaja kira-kira begitu ya. Kita mau sebuah berita, lalu ada kemudian orang sedang merokok di pinggir jalan. Kalau tidak di-blur, bisa kena itu. Ya. Diawasi, ditegur itu bisa. Salah sedikit bisa. Tapi kita lihat di YouTube itu kan sembarangan sekali. Orang ngerokok bebas, ngomong, waduh. Maki-maki nggak garu-garuan. Maki-maki sembarangan. Pornografi juga luar biasa. Iya, dan itu semua bebas. Tayang dan bisa diakses oleh publik secara bebas. Nah, di mana letak keadilan? Di situ. Nah, itu juga persoalan yang harus setara di situ. Itulah yang kemudian mengapa orang itu bermigrasi kan. Orang lebih senang menyaksikan platform-platform yang lebih bebas, katakanlah seperti itu. Sementara di platform yang konvensional, katakanlah seperti itu dilarang. Nah, hal-hal semacam ini kan sebetulnya bagus untuk diatur. Jadi kalau dunia penyiaran kemudian dikekang, katakanlah seperti itu, ada beberapa kesalahan sedikit saja, bayangkan kesalahan sedikit saja, langsung masuk teguran dari KPI, melanggar yang namanya pedoman penyiaran, P3SPS, selesai itu. Lalu kemudian ada implikasi-implikasi tertentu, diancam bakal dicabut frekuensi dan seterusnya. Sementara kita saksikan di YouTube, enteng-enteng aja itu. Lalu kemudian orang, daripada begini, mending saya nonton YouTube, main di YouTube. Sama kayak ketika antara platform pers dan Google misalnya. Memahami algoritma Google, bagaimana Google mau membuka algoritma kan juga luar biasa itu. Harus dipaksa dengan aturan. Misalnya dengan kayak publisher rights dan seterusnya. Jadi
harus ada equal, harus ada perlakuan. Nah, sayangnya selama kita ini memperjuangkan hal-hal yang selalu seperti itu, ada saja celah yang kemudian dimanfaatkan. Iya. Nah, karena itu mumpung, saya katakan sekali lagi bahwa mumpung ini masih dalam draft, maka ada baiknya orang semua bersuara lantang supaya tahu di mana letak yang harus dikoreksi. Iya kan jelas-jelas itu melarang secara eksklusif jurnalisme investigasi itu kan ya bisa dengan gamblang diterjemahkan bahwa itu adalah upaya untuk memberangus kemerdekaan pers kan. Ya, setidak-tidaknya ada tendensi seperti itu. Itu yang dipahami oleh berbagai kalangan, kritikus yang termasuk yang saya memahaminya. Meskipun ada penjelasan katanya ya ini tidak boleh misalnya hanya tayang eksklusif karena ada kedekatan sebuah lembaga penyiaran dengan kelompok-kelompok tertentu, maka dia mendapatkan eksklusivitas. Ya namanya jurnalisme investigasi itu kan memang eksklusif. Iya. Jadi ya nggak masalah. Iya. Tapi ada lagi yang bicara bahwa tadi itu misalnya kata TB Hasanuddin bahwa ini bisa mempengaruhi lembaga hukum, lembaga peradilan. Ya kita menyaksikan bahwa lembaga pengadilan kita kan sudah dideklar bebas dari intervensi. Iya. Jadi ya tidak boleh orang mengintervensi itu, dan tidak boleh pula hakim itu diintervensi. Seperti yang saya bilang tadi, mau orang ribut apapun selama tidak ditemukan bukti, wajib hukumnya bagi hakim untuk menolak itu, untuk memvonis bahwa yang bersangkutan tidak bersalah, meskipun publik memberikan tekanan. Karena negara kita kan negara hukum, bukan negara tekanan publik. Gitu. Bukan mobokrasi gitu, mobokrasi yang digerakkan oleh negara tekanan publik. oleh publik gitu. Ya, betul. Ya, tapi begini Mas Kohar, ya kan kita sama-sama tahu lah bahwa jurnalisme investigasi ini kan mahkota dari sebuah produk pers kan gitu kan. Dan effort untuk melakukan investigasi itu kan sangat tinggi kan, sangat berat kan gitu kan. Ada militansi di situ, ada biaya di situ gitu kan. Ada risiko. Iya, ada risiko juga yang sangat besar gitu kan. Jadi bahkan begini, lembaga-lembaga pers itu ya, kontes-kontes jurnalisme itu pasti menyertakan kategori investigasi lomba-lomba reporting. itu ya. Iya. Misalnya kayak Adi Negoro, Mukhtar Lubis. Metro TV dapat. Beberapa kali Metro TV dengan Metro Realitasnya kan gitu kan. Terus kemudian ada Adi Warta dulu. Artinya apa? Institusi-institusi itu kan memberikan penghormatan lah atau ruang yang sangat besar pada liputan jurnalisme kan. Gitu. Nah, sekarang ada upaya untuk memberangus itu kan. Jadi kan seolah-olah kita mau balik ke belakang. Kalau itu sampai lolos. Kalau itu sampai lolos. Nah, karena itu. Tapi kalau ini tidak bocor, tidak diramaikan kan kemungkinan besar bisa lolos. Ada kemungkinan itu bisa saja terjadi. Karena memang begini, kita kan sebagai jurnalis kan salah satu ciri jurnalisme itu kan skeptis. Ya. Artinya kita meragukan banyak hal. Nah, karena itu segala peluang itu harus kita buka. Termasuk apakah ini nanti ada peluang untuk membungkam pers atau peluang untuk membelokkan pers dan seterusnya, ya pasti kita harus buka itu. Karena itu wajar belaka bila banyak sekali institusi teman-teman kita yang kemudian menyuarakan ini, meributkan inilah setidak-tidaknya. Kenapa? Bukan berarti mereka sama sekali tidak setuju dengan seluruh konten ini, bukan. Tetapi salah satu yang dikhawatirkan adalah tadi ketika pers kehilangan mahkota. Apapun itu platformnya, selama dia adalah produk jurnalistik, ya maka dia harus mempertahankan mahkota itu. Yaitu apa? Investigatif jurnalisme. Karena kan prasyarat investigatif jurnalisme itu tidak boleh dipaksa oleh deadline misalnya. Itu perbedaannya kan di situ. Mau deadline kapanpun, kalau ternyata bahwa misi investigasinya itu masih mentah, tidak boleh. Satu, tidak boleh di-upload kalau dia adalah online. Kalau dia di media cetak, ya nggak boleh dinaikkan sebagai sebuah produk.
karena ini berpotensi untuk terjadinya masalah gitu kan, bisa berperkara secara hukum karena kita masih menyajikan data investigasi yang mentah. Ini juga tidak boleh. Itulah yang tadi yang disebut dengan effort. Dan ya bisa juga ini nanti akan menimbulkan masalah. Bisa diarahkan kepada semacam kayak katakanlah karakter assassination. Ada potensi semacam itu bisa saja ditafsirkan terjadi apabila sebuah produk jurnalistik itu dipaksakan muncul padahal masih mentah. Nah, karena itu kan standar-standar jurnalistik itu kan menjadi salah satu materi yang diujikan dalam uji kompetensi wartawan. Ya. Jadi apa itu investigasi? Bagaimana syarat untuk melakukan investigasi? Lalu apa yang yang boleh dan tidak boleh muncul dalam jurnalistik investigasi? Semuanya sudah ada koridornya. Nah, ketika dia salah dalam menjalankan koridor itu, ya dia berpotensi untuk perkara hukum, dan kalaupun salah, betul-betul salah, telak, maka berpotensi untuk menjadi masalah. Tetapi itu kan bukan berarti harus alatnya yang kemudian dicabutin semua. Enggak. Bukan seperti itu cara bermainnya. Nah, karena itu dalam menyikapi revisi undang-undang, kita objektif, kita katakan bahwa ada yang perlu diatur. Ada playing field lah, yang yang adil lah, lahan bermain yang adil. Jangan misalnya yang satu sangat dikekang, sementara yang lain brutal luar biasa, ugal-ugalan lah kira-kira begitu. Kayak tadi saya katakan tadi, misalnya yang satu misalnya baru kelihatan begini lupa atau katakanlah lewat sekilas lah beberapa detik ngeblur, itu pasti sudah kena tegur. amati itu. Ya. Karena di KPI sana itu melotot terus itu orang, ada tenaga yang bagian melotot ini itu. Tapi YouTube siapa yang melototi? Yeah. Undang-undang ITE. Tapi sampai di mana dia mampu menjerat. Nah, itu yang saya maksud dengan permainan yang adil, yang membuat kemudian industri penyiaran itu harus diberi lahan yang sehat, menjadi sebuah industri yang sehat. Sebuah industri yang kemudian, kalau kemudian aturannya berbeda, ladang permainan yang berbeda, yang satu disuruh main di lapangan yang katakanlah biasa digunakan untuk tarkam misalnya, sementara yang satu dikasih lapangan Old Trafford atau Santiago Bernabeu. Nah, itu ya, yang Santiago Bernabeu akan bisa menciptakan gol, yang di sepak bola yang di situ rumputnya sudah bundas-bundas akan sulit mencetak gol dan mudah cedera. Ya kira-kira seperti itu. Tetapi jangan pula kemudian yang satu ini diembel-embeli atau kemudian ada pasal-pasal yang berpotensi untuk mencabut nyawa jurnalisme, yaitu jurnalisme investigasi. Itu saja sih. Syarat hanya beberapa pasal itu. Dan itu masih mungkin terjadi. Bisa untuk dihilangkan karena ini kan baru masuk tahap awal. Ya, dipanja kan. Waktu saat dipanja itu kan, tapi sudah dibalik kan. Ya, dibalik kan, masih bisa dilakukan consigning, masih bisa dilakukan penyandingan, mana yang tumpang tindih dengan undang-undang yang lainnya. Sehingga nanti ketika ini keluar sebagai sebuah produk undang-undang tidak mudah untuk di judicial review. Tapi saat pembahasan di panja itu anggota Komisi 1 DPR Sukanta itu kalau saya tidak salah dia bilang bahwa pada saat pembahasan di panja itu sudah mengundang stakeholder, ya termasuk dari kalangan akademisi, kalangan penyiaran. Boleh itu. Jadi iya. ya. Dan kita tahu juga Ketua Komisi 1 kan berlatar belakang sebagai jurnalis, Mutia Hafid. Ya, Komisi 1 kan bukan hanya seorang ketua. Betul, ya nggak paling tidak. Ya. Ketika muncul draft seperti itu kan setidaknya adalah mungkin ya kita jadi inginkan. Gini, yang perlu untuk kita kritisi juga mereka-mereka yang kan anggota dewan ini juga urusannya banyak ya. Mereka punya staf ahli, mereka punya tenaga ahli. Yang tenaga-tenaga ahli ini mestinya memfeeding kan, memberikan masukan-masukan tentang hal-hal yang kira-kira yang bisa kita masuk ke wilayah itu, dan jangan sampai membuat niat mulia, niat baik itu untuk menjadikan industri pertanian sebagai industri yang sehat itu kemudian tercederai atau bahkan kemudian tercerabut dari
semula. Jadi orang kan akhirnya sekarang yang penting pokoknya tolak. Tanpa tahu yang ditolak itu yang mana atau seluruhnya, padahal kan bukan hanya dua, hanya sebagian atau 4 poin lah kira-kira. Yang serius gitu. itu 2, tapi ada juga. Paling serius 2. Yang dari 2, kalau 2 itu kemudian itu disinkronize dengan undang-undang pers, itu selesai persoalan sebenarnya. Ada 60 sekian pasal kan itu. Nah, dari draft itu. Nah, dari sekian itu tinggal item apa saja yang di ini. Nah, kalau tadi dikatakan misalnya sudah menyertakan stakeholder. Tetapi faktanya yang kita lihat hari ini, IJTI protes, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia protes, Dewan Pers kemudian kemarin juga protes, LBH Pers juga, protes, kemudian IJTI, Komunis, AJI juga protes, PWI juga protes. Jadi mana konstituen yang mana? Mungkin akademisi it's okay, tetapi apakah sampai sudah menyentuh pada pasal yang 2 itu, yang 50B ayat 2 itu? Apakah juga sudah menyentuh pada persoalan-persoalan bagaimana menyelesaikan perselisihan tadi yang dimaksudkan oleh kalangan pers itu? Seperti apa sih yang disebutkan? Apakah ini tujuannya untuk yang mana? Nah, ini yang harus clear. Jadi saya kira ini adalah bagian dari sebuah diskusi publik yang sehat, yang justru akan lebih bagus di saat-saat sekarang daripada nanti ketika di ujung jalan tiba-tiba ini menjadi sebuah sebuah keputusan, kira-kira begitu. Jadi kalau selama masih di awal ini kemudian bisa dibicarakan lebih clear lagi, maka saya kira kita tetap butuh, kita perlu kok aturan yang tegas, aturan yang jelas terkait dengan aturan yang adil terutama terkait dengan industri pers. Apakah itu cetak sudah, penyiaran misalnya. Cetak kita tinggal menunggu komite yang mengerjakan publisher rights itu nanti seperti apa. Lalu di penyiaran ini yang juga perlu diberikan lahan permainan yang adil gitu loh. Jadi yang tidak timpang yang selama ini kita saksikan jelas sangat timpang. Pasti orang akan tahu bahwa kenapa banyak orang kemudian salah satunya menjadi berpindah dari menonton televisi misalnya konvensional kemudian menjadi menonton YouTube gitu. Pindah dari nonton Metro TV ke nonton Ordal. bukan itu maksud saya. Jadi ini kita belum imbang, belum sebanding. Tapi ya nggak apa-apa. Nggak, tapi itu di televisi itu aturan dan ininya juga sangat ketat. Nah, sementara di wilayah yang lain bisa seenaknya sendiri. Sementara investasi yang sudah digelontorkan oleh industri penyiaran itu luar biasa loh. Bukan investasi yang murah, investasi yang sangat mahal. Bandingkan misalnya dengan investasi ada seorang podcast misalnya menggelar podcast dengan ruangan yang kecil, dengan mikrofon 1-2, tapi dia bisa ngomong seenaknya, bisa maki-maki, lalu itu ditonton oleh 5 juta orang, misalnya 10 juta orang, dia terus-menerus dia bikin terus-menerus, seminggu dia bikin 2 kali, dalam 1 bulan. 1 hari bisa 5 kali juga. Nah, makanya misalnya 1 hari bisa 5 kali, 1 bulan dia dapat berapa miliar. Nah, udah kipas-kipas mereka. Ini kan sangat sama sekali, sangat tidak adil. Dan bayangkan juga sekarang, bahkan apakah itu lembaga pemerintahan, lembaga swasta, produk-produk, itu akhirnya mengiklankan di iklan mereka. Nah, misalnya ini untung kita ini tulisannya Ordal, disponsori oleh Ordal. Belum produk minuman ya. Enggak, tapi kan di tempat lain kita saksikan udah ada itu. Hal-hal seperti itu. Dengan harga yang mereka banting habis-habisan. Sementara industri penyiaran yang sudah melakukan investasi besar-besaran, seperti malah dibiarkan mati dan megap-megap. Apakah itu adil? Tentu saja sangat tidak adil. Padahal kontribusi industri penyiaran terhadap bangsa ini luar biasa. Apakah itu terhadap tumbuh kembangnya demokrasi? Ya kita saksikan aja misalnya
dulu kalau tidak ada Metro TV misalnya, kita tidak akan pernah menyaksikan quick count. Lembaga quick count itu tidak akan dipercaya oleh publik di Indonesia, meskipun di Amerika itu sudah barang lama. Tapi di kita yang mengenalkan pertama kali kan Metro TV. Ketika ada pemilu, election channel. Lalu kemudian bagaimana cara kita misalnya merajut kebangsaan dan seterusnya, itu kan berbagai industri penyiaran sudah, berbagai kalangan kan sudah menyampaikan bagaimana kita sebaiknya merekatkan persatuan kebangsaan dan seterusnya. Jadi terlalu banyak, ya pahala sih pahala, itu kan kebaikan, itu pahala, tapi ya alangkah baiknya kalau pahala plus gitu. Pahala plus rezeki. Jadi seiring sejalan. Intinya gini, tugas negara itu adalah mengadministrasi kebijakan. Betul. Nah, salah satu bentuk administrasi kebijakan itu adalah memberikan lahan yang adil. Ya perkara lahan yang adil itu kan kemudian, ya kalau kita kontekskan dengan misalnya soal tayangan jurnalisme investigasi, Ya. kalau kita lihat misalnya di televisi-televisi yang menayangkan investigasi, itu kan penontonnya tidak lebih banyak daripada tayangan-tayangan yang ada di YouTube yang mohon maaf ya, yang bombastis atau sama-sama di wilayah politik atau wilayah hukum. Ya. Ketika bicaranya tanpa ada pagar, Ya. itu kan luar biasa tadi Mas Kohan misalnya mengilustrasikan ditonton sampai jutaan orang. Ya. Oke, jadi itu yang saya katakan. Oke, silahkan. Itu diatur dalam konteks yang adil, tetapi sinkroniskan dengan berbagai aturan yang sudah ada. Ada Undang-Undang Pers nomor 40, ya, bagaimana itu didudukkan. Lalu ada Undang-Undang ITE misalnya, bagaimana mensinkronkan antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya. Ketika itu misalnya mau merevisi, tetapi spirit utamanya adalah bahwa ya jangan sampai kemudian hal-hal yang memang sudah menjadi jantungnya penyiaran itu kemudian diberangus gitu. Sebetulnya yang kita kan rencananya kan mau mengundang, ada jurnalisme investigasi kita yang kita undang, tetapi ada halangan, ada meriang. Tapi kita meriang karena nasib investigasinya nanti bisa ditayangkan atau tidak. Saya mengusulkan kita undang CEO Media Group, ya, Pak Mirdal Akib. Bagaimana polisinya ya nanti? Polisinya, itu beliau sudah ada. Maka menurut saya sekarang perlu mendengarkan pandangan dari orang yang paling berkepentingan. Orang yang paling berkepentingan terhadap itu, karena ya kita kan sebetulnya kita sudah mengundang Mas Budianto awalnya, tapi karena Mas Budianto ada keperluan, kemudian sempat memberikan delegasi kepada Mbak. Saya kira penting kalau Pak Mirdal bisa join. Iya, apalagi Pak Mirdal join di Ordal. Ordal lah itu Pak. Silakan Pak Mirdal. Oke, baik Sobat Media Indonesia. Nah, sudah bersama kami ini tamu istimewa. Tamu istimewa yang tiba-tiba bergabung pada saat kita tadi taping. Temanya seru. Ini menarik. Sudah hadir CEO Media Group, Bapak Muhammad Mirdal Akib. Ya, thank you. Terima kasih Pak Mirdal. Sama-sama. Ya, langsung saja ya kita lanjutkan Pak. Ya. Jadi terkait dengan revisi Undang-Undang Penyiaran yang sekarang sedang dibahas, Metro TV kan sangat berkepentingan dan secara konsisten selama 2-3 pekan ini kan Metro TV menyiarkan terus ini. Jadi revisi Undang-Undang Penyiaran yang salah satu pasalnya melarang secara eksklusif jurnalisme investigasi. Nah, kalau dari perspektifnya Pak Mirdal sebagai sosok yang membawahi sebuah institusi pers, penyiaran ya termasuk, itu seperti apa menanggapinya ini, menyikapinya? Satu ya, sikap kita sebenarnya ini sudah menjadi keharusan merevisi Undang-Undang Penyiaran. Undang-Undang Penyiaran terakhir itu tahun 2002. Ya. Di mana ekosistem penyiaran itu jauh sekali dari kondisi seperti hari ini. Ya. Zaman 2022 itu, tapi 2002 itu, tapi asasnya sama, tujuannya itu keadilan. Tahun 2002 itu ada semangat bagaimana supaya kemudian TV tidak tersentralisasi di pusat.
tidak tersentralisasi di satu tangan. Waktu itu ada sekelompok yang menguasai TV nasional dan seluruh Indonesia kemudian cukup satu izin. Satu izin kemudian bisa siaran di seluruh Indonesia. Akhirnya TV dianggap dimonopoli oleh cuma beberapa orang tertentu. Sehingga bisa mengarahkan opini dan segala macam. Nah, semangat undang-undang penyiaran saat itu bagaimana kemudian memecah ini agar kemudian lebih demokratis, siapapun bisa memiliki TV dan kemudian daerah juga diperhatikan kebutuhannya karena tidak semuanya Jawa sentris. Kebutuhan daerah juga harus terakomodasi dan seterusnya. Lahirlah kemudian konsep TV jaringan saat itu. Lahir konsep TV jaringan dan akhirnya seluruh TV yang tadinya sudah nasional kemudian harus dibikin menjadi localized. Bukan cuma provinsi, bahkan wilayah kabupaten. Ada konten lokal. Ada konten lokal, kewajiban. Dan pemilikan tidak boleh lagi dimonopoli. Misal, seorang pemegang TV memiliki izin, tadinya satu izin untuk seluruh Indonesia. Sekarang cuma dibolehkan maksimal 2 kota. Kota berikutnya dia harus berjaringan, bekerja sama dengan TV lokal yang ada. Kita sama-sama dengan regulasi pemerintah tahu ini yang sudah menjadi nasional nggak mungkin dipotong-potong usahanya gitu loh. Menjadi lokal-lokal. Akhirnya kita kerjasama dengan yang lokal, dibuatlah berjaringan. Itu konsepnya. Sekarang dari konsep itu berkembang sampai seperti ini. Kenapa ada konsep itu? Pranatanya memang karena melihat infrastruktur penyiaran saat itu. Apa pranata infrastruktur penyiaran saat itu? Cuma ada terestrial. Kita belum kenal kabel semasif ini sekarang. Kita belum kenal TV satelit semasif ini. Apalagi streaming, apalagi OTT dan segala macam. Jadi dibikinlah demokratisasi penyiaran saat itu melalui izin frekuensi yang harus diberikan merata kepada siapapun yang bisa, bukan cuma sekelompok orang. Berjalan waktu, kemudian muncullah, masuk lagi teknologi baru yang namanya digital. Di mana satu frekuensi itu bisa dialokasikan untuk sampai 12 bahkan 24 siaran, channel siaran, kanal siaran. Pengganti analog lah, Pengganti digital analog. maksudnya. Intinya teknologinya meningkat. Apa pesan yang disampaikan di situ? Bahwa kalau kita mau merubah undang-undang penyiaran, tidak bisa berdiri sendiri cuma undang-undang penyiaran. Frekuensi itu terkait juga dengan telekomunikasi. Pengaturan frekuensi yang diatur oleh Kominfo itu sudah ada alokasinya. Telekomunikasi di mana, frekuensi berapa, penyiaran di frekuensi berapa, kedutaan di frekuensi berapa, digital di frekuensi berapa, dan seterusnya. Artinya apa? Blueprint frekuensi pun harus dirubah. Ini terkait sama undang-undang telekomunikasi, bahkan undang-undang telekomunikasi khusus. Artinya dia harus sampai sana diskusinya. Dengan masuknya digital, ternyata frekuensi yang dipakai TV terestrial selama ini harus dikembalikan ke negara. Dan dari situ negara kemungkinan akan memakai itu untuk 5G atau yang lain. Tergantung kebutuhan. Artinya apa? Ada perubahan tuh. Ya, karena ada perubahan berarti harus segera dirubah undang-undang penyiarannya. Tapi kan ini berjalan tanpa struktur aturan yang semestinya gitu loh. Berjalan akhirnya tumbuh sekarang. Sampai sekarang kita lihat, kita semua tahu bisnis media ini mengalami sunset. Mengalami disrupsi. Tapi jangan dipercepat sunsetnya gitu. Disuntik mati. Jangan disuntik mati. Satu nih, misal saya tanya kondisi kita. Kalau stasiun TV, misal lah, stasiun TV X nasional, mau masuk ke daerahnya Mas Kohar dari mana? Di mana? Di Kertosono Nganjuk. Kertosono Nganjuk. Syarat supaya bisa siaran di situ apa? Saya harus didirikan perusahaan lokal di situ. Pemegang sahamnya harus orang lokal. Harus ada infrastruktur lokal. Kemudian semuanya karyawannya harus ada. Dengan gaji yang harus sesuai dengan undang-undang tenaga kerja. Harus bayar pajak. Harus bikin SIUP. Harus kemudian setelah itu dapat
diajukan proposalnya ke KPID. Setelah KPID paparan, diajukan lagi ke KPI Pusat. Setelah KPI Pusat dibentuk forum rapat bersama dengan Kementerian Informasi. Setelah Kominfo rapat bersama, direkomendasikan frekuensi. Setelah direkomendasikan frekuensi, baru boleh siaran. Berapa itu? Metro TV baru atau siapapun baru boleh siaran di Kertosono. Prosesnya itu. Pertanyaan berikutnya, pemegang usaha ini pengusaha nasional nggak? 100% pengusaha nasional. Ya, intinya ya. Itu. Sekarang tiba-tiba datang nih HBO, Netflix dan lain-lain, CNN masuk ke Kertosono. Ya. Butuh ini nggak? Enggak. Nggak perlu. Jadi yang disampaikan tadi playing field-nya di mana? Iya. Betul. Masuk lagi monitoring, Komisi Penyiaran melihat, dikeluarkanlah peraturan yang namanya P3 SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran. Film kartun ada belahannya di blur dan segala macam. Itu untuk industri penyiaran ya. Itu untuk industri penyiaran Ya. yang terestrial. Yang terestrial. Betul. Lebih spesifik lagi. Ya, Jadi akhirnya sebenarnya Komisi Penyiaran menjadi Komisi Penyiaran Terestrial. Terestrial, ya betul. Karena sifat penyiaran tuh Ya. semua yang dipancarkan, yang di broadcast itu penyiaran, Ya. termasuk radio, termasuk. Ya. Tapi kalau fokus kepada yang diberikan izin itu penyiaran terestrial. Sudah semuanya harus mengikuti, sudah padat modal, padat karya, kemudian bayar pajak, kontennya diatur, Padat beban juga. padat beban, kena juga disrupsi media. Iya. Kita harus berhadapan sama sebuah institusi, entitas yang sahamnya melonjak terus karena masuk ke sebuah market 270 juta Ya. yang tanpa proses seperti tadi pemain lokal lakukan. Dan akhirnya mereka bisa, akhirnya ya tunggu waktu ini semua selesai gitu. Nah itu yang tadi disampaikan, butuh battlefield yang fair. Makanya diperlukan ada regulasi yang melihat ini gitu. Ada redefinisi ulang tentang definisi penyiaran. Bukan lagi cuma sebatas terestrial. Ya. Hari ini yang terestrial siapa yang nonton pakai antena? Di ruangan ini aja ada yang masih pakai antena nggak? Itu kan mulai makin berkurang gitu. Ya. Kecuali kalau timnas main. Kecuali kalau timnas main. Ya. Nah, tapi kan timnas nanti berbayar juga. Oh iya. Oh iya. Mulai Juni nanti sudah beda kontrak. Sudah beda kan. Nah, apalagi hire-nya orang asing semua, jadi bayarannya lebih gede gitu. Nah, jadi perlu ada, bukan cuma kita sebenarnya nggak butuh afirmasi berlebihan. Kita cuma butuh playing field yang adil ya. fair. Yang Iya, sama. yang fair ya. Bisa dibayangkan, tadi sudah disampaikan. Ditambah lagi platform-platform penyiaran makin beragam. Ada streaming, Ya. ada OTT, ada yang tanpa regulasi yang clear. Mereka nggak punya undang-undang pokok pers yang harus diikuti. Betul. Mereka nggak punya undang-undang tenaga kerja. Mereka nggak ikut kemudian sistem perpajakan yang baku. Entitasnya bahkan nggak ada kemungkinan. Ya. Cuma butuh email, butuh ini, Google dapat AdSense, masuk duit. Sementara entitas perusahaan-perusahaan asing itu kita nggak tahu di mana, dia duduk di sana tuh. Duduk di sana, sahamnya terus naik, right issue dan besar terus, memakai pasar 270 juta penduduk Indonesia. Sementara kita di sini harus berjibaku dengan segala macam persyaratan. Ya. Betul. Nah, itulah makanya urgensi kenapa undang-undang penyiaran itu harus segera direvisi. Jadi objektifnya ada di situ. Di sebetulnya situ. kan. Jadi supaya industri ini dan industri penyiaran itu 100% tuh anak bangsa yang harus berhadapan sama pengusaha asing yang kita nggak pernah lihat kantornya ada di mana. Ya. Kantornya pindah-pindah ya. Kantornya pindah-pindah Seluruh dunia. Dan ada di mana di Silicon Valley atau di mana, tapi dinikmati audiensnya oleh Termasuk dari 270 juta rakyat kita. negara Indonesia. Iklannya juga dari sana masuk ke betul. sini. Nah, inilah yang menurut saya jadi basicnya itu dulu 2002 adalah bagaimana pemerataan penyiaran itu. Demokratisasi ya. Penyiaran. Sekarang PR-nya bukan itu lagi. Bagaimana mencegah, membuat keadilan dalam bisnis penyiaran ini. Termasuk
mematangkan konsep penyiaran itu yang lebih kompleks seperti hari ini. Iya. KPI harus segera diredefinisi ulang Iya. tujuannya dan seterusnya. Makanya kalau cuma monitor terestrial itu Ya jauh. watering the dead flowers sebenarnya. Menyiram bunga yang sudah mau mati gitu loh. Menggarami lautan. Gitu loh. Iya, sayangnya kemudian kan, ya tujuan dari revisi Undang-Undang Penyiaran ini kan cukup baik kan, yang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mirdal. Tapi sayang kemudian ada 2 pasal lah, termasuk pasal yang cukup serius tadi itu, yang melarang penayangan secara eksklusif jurnalisme investigasi gitu loh. Padahal salah satu nyawa dari pers gitu adalah investigasi, termasuk Metro TV kan. Metro TV punya Metro Realitas Ya, salah satunya. dan itu adalah sebuah gengsi yang luar biasa dari Metro TV. Bahkan dalam berbagai kesempatan kan menang dalam kontes kan, misalnya Adi pernah Negoro. meraih Adi Negoro, Mokhtar Lubis, termasuk award-award yang lain gitu loh. Nah, kalau masuk di situ, itu ada 2 fungsi. Berjalannya industri penyiaran dari 2000 sampai sekarang, kemudian fenomena lahirnya TV berita yang dimotori oleh Metro TV, 7 tahun kemudian hadir TV One, dan sampai hari ini muncul TV berita begitu banyak, baik oleh entitas maupun entitas pribadi bahkan, karena semua dari kita tiba-tiba punya kantor berita. Baik punya channel sendiri di YouTube dan segala macam. Dan nyebutnya TV kan. Dan nyebutnya TV. Iya. Bahkan penontonnya bisa mengalahkan TV konvensional. Iya. Revenue-nya bahkan juga mungkin bisa mengalahkan TV konvensional. Nah, sekarang itu juga perlu diatur semuanya. Tetapi bukan ranahnya di penyiaran. Penyiaran ini teknis, membroadcast, menyiarkan. Iya, betul. Bukan di ranah konten. Iya. Nah, justru yang harus diatur di sini penyiaran itu yang mungkin terkait yaitu Undang-Undang Telekomunikasi. Undang Telekomunikasi khusus, Telsus. Nah, ini satu nyawa nih semua. Karena siapa yang tahu sekarang bahwa ternyata kita nggak pernah nonton lagi pakai TV. Iya. Berapa jam kita nonton pakai alat telekomunikasi ini. Iya. Jadi diatur nih di mana? Undang-Undang Telekomunikasi atau Undang-Undang Penyiaran? Nah, itu. Benar. Dan Pastinya telekomunikasi kan? Iya. Betul. Karena alat yang kita pakai kan device-nya kan pakai mobile. Dia nggak pakai frekuensi. Iya. Dia pakai data yang ini dari satelit. Apalagi nanti kalau Starlink. Nah, kita di pelosok manapun bisa. Apalagi Starlink. Elon Musk enak itu. Yang diuntungkan lagi-lagi dari pihak pakai satelit mereka sendiri. Ya. Nggak pakai satelit Republik Indonesia yang kita udah invest pakai uang pajak kita sekian triliun. Betul. Yang masih banyak idle capacity dan seterusnya. Mudah-mudahan saya salah. Jadi mestinya itu kalau kaitannya dengan konten gitu. Nah, kalau konten ya mestinya dia masuk ke dalam ranah yang juga mestinya direvisi adalah Undang-Undang Penyiaran. Siapa sih yang dimaksud jurnalis nih sekarang? Semua dari kita tiba-tiba jadi wartawan. Ya. Semua tiba-tiba dari kita adalah juga modelnya, adalah kameramennya. Ya. Semua dari kita tiba-tiba bisa membuat konten dan menyiarkan. Kalau beritanya ternyata bohong, kalau dia masuk ke Undang-Undang ITE, ya Undang-Undang persnya di mana? Siapa yang sekarang semua klaim sebagai wartawan? Ya. Fenomena penyiaran sampai sekarang dengan tadi saya sampaikan lahirnya TV berita dan segala macam membuat kita bisa melihat bahwa mana ranahnya masuk Undang-Undang Pokok Pers, mana ranahnya masuk Undang-Undang Penyiaran. Seperti Metro TV dan TV One dan lain-lainnya. Begitu ada permasalahan dengan terkait kontennya, kita ke Dewan Pers. Dewan Pers. Iya. Silahkan sampaikan itu Dewan Pers. Dewan Pers. Perselisihannya di Dewan Perselisihannya di Dewan Pers. Tapi kalau terkait sama konteksnya teknis, itu ada di KPI. Konten juga, tapi kontennya lebih kepada itu pun diatur dalam bukan undang-undang juga, bukan peraturan menteri juga, tapi peraturan ketua KPI tentang undang-undang P3SPS. Iya, pedoman penyiaran. Jadi sifatnya itu kesepakatan, ini yang tidak boleh ini. Jadi tapi konten itu ranahnya ada di Undang-Undang Pokok Pers. Nah, ini juga yang harus kemudian sinkronize peraturan ini antara Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Pokok Pers, kemudian Undang-Undang Telekomunikasi, dia harus senyawa. Ya. Undang-Undang ITE dia harus satu bagian. Mumpung sekarang kita mau bongkar, jadi blueprintnya kita
kita taruh Holistik itu. holistik, taruh landscape-nya. Karena nggak holistik, jadi pikirannya parsial. Ini masuk undang-undang pers, mestinya masuk ini, dia masukkan ke sini. Iya, tumpang tindih. Ke sini. Terus kalau dirubah ini, terus nggak dirubah frekuensinya. Ya undang-undang telekomunikasinya seperti apa? Kita menyongsong, Pak Menteri menyongsong sebentar lagi era 5G. Pemerataan internet di seluruh Indonesia, kecepatan. Kalau udah 5G, udah lebih masif lagi tuh. Kita bahkan mungkin tidak pakai cuma frekuensi, satelit dan segala macam. Itu lebih, nah di mana undang-undang mengatur itu. Tapi alas paling dasarnya, ciptakan keadilan dalam usaha maupun bisnis terhadap ini. Ilustrasi sedikit, kita punya pangsa pasar telekomunikasi luar biasa besar. Kalau nggak salah sekitar hampir 300 juta, karena satu orang tuh bisa punya 2 handphone. Mobile, itu pasar keempat mungkin terbesar di dunia. Ini menjadi market yang paling seksi sebenarnya. Dengan 70% angkatan pekerja baru, yang semuanya buying power-nya cukup, ditambah kemudian kecenderungan masyarakat Indonesia yang sangat high terhadap kebutuhan digital. Orang Indonesia lebih pilih mati lampu daripada mati handphone. Nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan semua transaksi bisa lewat dari sini. Bahkan survei terakhir anak-anak Indonesia ditanya cita-citanya apa dari negara-negara ASEAN nih. Nah, ini negara ASEAN A mau jadi penulis, mau jadi guru, ada yang mau jadi pengusaha, begitu di Indonesia mau jadi YouTuber. Jadi demand-nya itu luar biasa dengan pasar yang begitu besar, potensi ekonomi yang begitu besar. Nah, ini mestinya ada desain ekonomi yang lebih adil. Karena kita yang punya marketnya. Kalau kita ke China, WhatsApp hidup nggak di sana? Mereka punya aplikasi sendiri. Ya. Di Korea kita bisa pakai Google Map nggak? Even Korea, yang merupakan hopengnya Amerika sekalipun, Google Map kita nggak, kita di sana yang menguasai Kakao, yang menguasai Line. Kita ke even Kanada, tetangga, dia punya ini sendiri, dia proteksi pasarnya. India nggak ada TikTok. Even India sebesar itu, dia memainkan peran penting untuk ininya dia. Kalaupun ada yang dari luar, mereka paksa harus punya benefit maksimal buat pasar mereka. Bikin servernya di sini, kantornya di sini, data centernya di sini, harus bayar pajak, bikin entitas, dan seterusnya. Nah, saya nggak tahu. Begitu kita di sini, Bebas, merdeka. Benar-benar kita sangat bebas, sangat ini. Padahal kita punya pasar yang ini Besar sekali. luar biasa, dibutuhkan. Nah, makanya itu yang menurut saya, Mahyuk, sebenarnya pengusaha Indonesia juga bisa tumbuh besar, bahkan karena anak-anak kita itu sangat kreatif gitu. Aplikasi juga kita merajai gitu. Kita nggak butuh afirmasi berlebihan. Kita nggak butuh kayak di China misalnya, bagaimana Alibaba itu harus tumbuh bersama UKM. Kalau tidak, Alibaba nggak boleh masuk ke satu tempat. Kita cuma butuh desain yang bagaimana supaya tidak ada ekonomi sektor yang hancur gara-gara kemudian liberalisasi yang berlebihan terhadap sektor ini gitu. Sampai ke depan ini luar biasa, akan tumbuh terus pemakaian. Tapi apakah manfaat secara long term itu balik kepada secara perekonomian secara masif atau enggak? Karena di beberapa negara saya bilang tadi, bahkan bukan cuma proteksi, mereka membuat aplikasi sendiri. Mereka buat messenger sendiri. Bahkan kalau ditarik ke sektor yang paling jauh, marketplace pun aturannya sangat ketat. Rigid, sangat rigid. Kenapa? Nggak boleh mematikan UKM yang ada. Saya nggak tahu masih ada nggak Tanah Abang sekarang. Nah jadi udah nggak terlalu macet seperti dulu. Nggak terlalu macet. Terlalu macet itu aja tandanya. Itu kelebihannya gitu. sekarang nggak terlalu macet Tanah Abang. Karena nggak ada orang datang. Bahkan yang di Tanah Abang jualannya pun lewat marketplace. Iya. Live di TikTok. Tapi ya berapa persen itu dibanding dengan pemain dengan asing. Batik dari China gitu. Iya. Batik dari sana. Nah, ini yang menurut saya perlu dikaji lebih luas karena kemana-mana nih sektornya. Bahkan ini bisa men-trigger salah satu sektor yang bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, kedaulatan ekonomi, dan segala macam. Makanya kalau kita lihat ya, zaman bukannya mau membandingkan, kebetulan 21 Mei kemarin kan
reformasi. Ya. Waktu zaman Orde Baru itu, yang menguasai telekomunikasi itu selalu yang jadi dirjennya itu bahkan dari militer. Ya. Kenapa? Karena frekuensi satelit itu adalah Pertahanan. gitu. Terkait dengan pertahanan. Sebenarnya bukan masalah apa, itu adalah pertahanan negara. Iya. Kita bisa kebayang nggak? Kita pakai satelit dari Amerika sekarang untuk internet kita, untuk seluruh transaksi kita, untuk ini kita bukan lagi kita ngomong data center. Kita ngomong akses yang ini gitu. Atau telepon kita dengan privatisasi dulu telekomunikasi yang Indosat kemudian dilepas. Dijual. Dan akhirnya asing bisa masuk. Saya ingat kasus terakhir itu ada presiden kita yang ngomong bisa didengarkan semua dialognya di pakai telepon. Iya. Ya itu nggak ada yang aneh di situ karena servernya nggak di sini. Itu nggak di sini. Gitu. Ngomong itu yang bergerak sengaja segera ditangkap itu. Dan masih ingat saya itu. Di sini harus duduk bersama seluruh stakeholder melihat. Ya, betul. Bukan cuma ini tapi security negara, bisnis dan lain-lain. Tidak serta-merta satu undang-undang penyiaran apalagi disusupi dengan kepentingan yang jangka pendek hanya untuk ini dan seterusnya. Enggak, ini holistik nih sebenarnya. Ya, betul. Itu yang mungkin perlu dipertimbangkan untuk dilihat dalam undang-undang penyiaran. Revisinya itu. Ya. Karena kita 2002 sampai sekarang ada berapa tahun? 22 tahun. 22 tahun baru kita rubah, Mas. Kalau sekarang kita nggak rubah ini, atau kita rubah sekarang, efeknya ini kapan? Sampai 20 tahun yang akan datang. Kalau ngikut 2002. Kalau sampai 20 tahun yang akan datang, itu masa apa? Itu masa Indonesia emas yang kita sebut. Nah, kalau masa Indonesia emasnya ternyata seluruh fasilitas di sini, infrastrukturnya dimiliki oleh bukan anak bangsa, ataupun kalau bukan itu diciptakan playing field yang fair. Iya, betul. Kita kebayang, mungkin kita semua akan punya pekerjaan, tapi kita bukan pemilik daripada industri itu sendiri. Iya, betul. Tidak ada kemandirian. Tidak ada kemandirian. Bahkan sampai situ kita mesti melihatnya gitu. Ya. Karena perkembangan. Jadi undang-undang mestinya mengatur secara dinamis wadahnya, fokus kepada bagaimana keadilan dalam pemerataan dan maksimalis terhadap kebutuhan masyarakat di Indonesia gitu. Ya. Jadi itu yang kemudian sayangnya kan yang kita saksikan kan itu terkubur oleh dua pasal itu. 2 poin lah. Secara garis besar ada yang menyebut 4, tapi sebetulnya yang paling kelihatan mencolok kan 2 poin. Nah, itu kan poin-poin titipan ini itu bersihkan saja dulu. Mumpung sekarang masih dalam proses awal kan masuk balik. Jadi jadikan justru ini legacy sebuah undang-undang yang solid. Kalau menurut saya ya. Ini menjadi sebuah benchmark bagi DPR ke depan untuk menyusun undang-undang berikutnya. Katakanlah misalnya apabila kita memang spiritnya adalah untuk memberikan ladang bermain yang adil bagi semua, maka harus ada synchronize dengan undang-undang babonnya misalnya dalam konteks konten, ya dia larinya ke undang-undang pers misalnya. Lalu kemudian device misalnya kita harus bicara juga dengan soal undang-undang telekomunikasi. Frekuensinya juga harus diatur bagaimana. Lalu jadi intinya sekarang ini kan kecenderungan kan sekarang berbalik. Kalau dulu kan orang bilang globalisasi kan. Globalisasi itu salah satu diantaranya adalah spiritnya kan anti proteksi. Tapi sekarang justru para pelopor globalisasi kan yang sekarang memulai memproteksi diri mereka sendiri. Ya ketika Barack Obama misalnya memberlakukan bea masuk tinggi terhadap Cina, itu kan sebetulnya proteksi judulnya kan. Lalu kemudian ketika kesepakatan terkait dengan pangan yang akhirnya gagal, WTO yang gagal itu, juga karena kan masing-masing akhirnya sadar bahwa ini kita terlalu leluasa ini. Sementara di kita di sini selalu memberikan karpet merah itu. Bagi hal-halnya tadi yang Pak Mirdal contohkan tadi itu bagaimana kita nanti 20 tahun lagi ini kita punya apa gitu akhirnya. Paling hanya punya kolor aja. Gitu kan bahaya. Artinya memang undang-undang yang sudah berusia 22 tahun itu memang sangat pantas ya, sangat layak untuk direvisi kan. Tapi lagi-lagi ya syaratnya. Dan tapi memang
publik itu memang tidak mencermati pasal-pasal yang lain selain dua poin yang dipersoalkan. Betul. Itu, gitu loh. Sehingga jadi yang muncul adalah yaitu resistensi terhadap sementara pelarangan itu. DPR sendiri yang harusnya bikin revisi ini gagal memberikan penjelasan yang itu komprehensif. Itu kan. Jadi hampir penjelasan semua yang anggota komprehensif kan dewan, kita dapat dari Pak Mirdal misalnya. Iya, itu dia. Dan ini ya, industri penyiaran ini boleh dilihat dengan seluruh pengusaha. Satu lah, ini pengusaha nasional semua. Ya, ya. 100% semua nasional. Karena kita tidak boleh kan ada saham lain masuk. Yang kedua, kita berikan literasi kepada masyarakat Indonesia. Kalau kasus Metro TV, 22 tahun tuh. 24 tahun. Apapun ininya bisa memberikan wawasan yang cukup kepada masyarakat. Ya. Lahirnya Metro TV, kita bisa berdebat di situ. Tapi sejak lahir Metro TV, kalau kita masuk ke warung, diskusi seperti ini, kita tuh nggak bisa bedain lagi. Ini lulusan SMA, S1, S2, S3. Karena tontonannya itu semuanya sama. Mereka memberikan wawasan dan knowledge. Nah, itu shortcut sebenarnya. Kontribusi salah satu anak bangsa untuk memberikan pencerahan pendidikan kepada masyarakat publik. Nah, saya nggak bilang bahwa itu harus diberikan fasilitas atau privilege atau apa, enggak. Tapi ini diambang, bisnis ini diambang sunset policy. Kalau ada kekhawatiran tadi, misal ada intervensi kelompok tertentu yang bisa masuk ke dalam media, konten. Justru di sini liberalisasi media kan sudah terbuka. Biarkan aja semua. Publik tahu mana yang benar, mana yang enggak. Yang enggak boleh itu dibatasi kayak dulu. Begitu dibatasi, yaitu melanggar undang-undang demokrasi. Tapi kalau di luar kita tahu ada media kiri, ada media kanan. Kita tahu Fox tuh kayak gimana, CNN arahnya kemana, nggak berubah. Dia biarkan rakyat kemudian tercerahkan dan bisa melihat juga bahwa kalau ini nggak pas sesuai dengan ini saya, ini disitulah prinsip dasar dari demokrasi gitu loh. Jadi mau diintervensi rakyat akan tahu sendiri, biarkan rakyat yang menilai. Ya seperti kasus Israel Palestina itu kan sekarang kita menyaksikan bagaimana orang yang dulu itu sangat tidak peduli dengan nasib Palestina, tiba-tiba sekarang menjadi corong yang terus-menerus terjadi, misalnya di media sosial dibicara membela Palestina, membela Gaza. Itu artinya kan ada sebuah proses yang atas dasar demokratisasi dan proses yang namanya istilah deliberasi itu deliberasi itu kemudian memunculkan sebuah sikap gitu loh, sikap keberpihakan. Nah, kalau dalam kaitannya konten mestinya payungnya seperti itu. Ikuti aja konstitusi kan. Pasal 28 tadi yang saya sebutkan pasal 28F hasil amandemen konstitusi itu juga sudah menjelaskan hak dari publik untuk mendapatkan itu. Nah, itu harus clear gitu. Dan saya kira kan kalau setelah ramenya ini undang-undang ini, saya kok punya keyakinan akan clear, akan kembali kepada khitohnya niat semula tekad untuk revisi undang-undang ini kembali ke jalurnya bagaimana, tujuannya apa, niatnya apa. Nawaitu kalau kata Pak Surya kan nawaitunya apa gitu. Jadi nawaitunya itu penting, niat itu penting. Nah, dan itu yang mesti akan ditunjukkan dan saya kok punya keyakinan setelah rame-rame ini itu akan kembali kepada jalurnya. Yang penting harus ada terus-menerus pengawasan. Pastikan bahwa nanti prosesnya memang betul-betul nanti akhirnya beberapa draft ya. Ini kan masih draft. Draft itu yang berpotensi untuk menyalahi Undang-Undang Dasar 45 itu di take out dan itu sangat-sangat mungkin terjadi karena proses nanti misalnya di Komisi 1 masih ada lagi hearing gitu ya, dengan pendapat dengan stakeholder dan kemudian publik, perwakilan publik, komunitas dari kalangan pers. Ya kita berharap Pak Mirdal menjadi salah satu yang pasti. Ini sih masih akan panjang. Saya sih lihat ini kan masih draft awal, tapi memang ada baiknya dari awal kita sudah diskusikan supaya kemudian memberikan masukan yang komprehensif juga kepada pemerintah maupun DPR. Dan di DPR juga cukup mumpuni, orang-orang yang menguasai penyiaran juga cukup banyak. Jadi mungkin ini adalah dinamika proses yang terus harus berjalan. Cuma memang harus dijaga. Kenapa? Karena undang-undang penyiaran ini bukan undang-undang yang seksi. Tidak ada kaitannya sama perut.
Ya. Nggak pernah ada masyarakat demo itu karena undang-undang penyiaran tuh nggak kena. Yang demo wartawan. Demo wartawan itu juga apa ini gitu. Nggak ada kaitannya sama bensin naik, nggak ada kaitannya. Yang langsung terkena kepada masyarakat. Malah masyarakat bilang ngapain dirubah. Saya malah sekarang tontonannya banyak. Ya. Ada Netflix, ada ini saya bisa YouTube. Dan bahkan kalau nggak hati-hati seakan-akan berhadapan sama kenyamanan yang sekarang sudah Betul. Dan itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Jadi serangan dari netizen itu. Kita ingat ketika beberapa kali misalnya Menkominfo memblokir saluran-saluran yang ya katakanlah misalnya apakah itu pornografi untuk mencegah terjadinya itu, kemudian dengan cara melakukan berbagai macam katakanlah misalnya internet agak dikurangi, agak di ini, wah itu sudah dibully nggak karu-karuan. Padahal kan sebetulnya bangunan besarnya kita kan ingin menyelamatkan bangsa. Di India itu nggak bakal bisa masuk itu TikTok karena kan pasar India kan sekarang negara dengan penduduk terbesar di dunia, mengalahkan China. Nah, sementara China sangat agresif. Nah, India juga tidak mau kalah agresif di bidang itu. Makanya dia memproteksi beberapa hal. Nah, kita ini yang paling bebas ini kita. Rajanya mbahnya liberal kita ini. Di aplikasi di handphone kita ini semua ada, tinggal kita pilih. Iya, mau WhatsApp, mau Line, mau belanja, mau apa juga, udah. Aplikasi apa? OTT berbagai macam OTT ada di sini. Ada kasus menarik sebenarnya. Misalnya dulu zaman Kominfo itu Pak Tifatul. Ya. Mungkin kita masih ingat waktu ada ancaman dari menteri waktu itu, bukan ancaman lah, BlackBerry. Oke. BlackBerry itu waktu itu menteri meminta agar BlackBerry itu menaruh servernya semua di Indonesia, kantornya di Indonesia dan segala macam, karena datanya ada di sana semua. Yang kedua supaya memberikan benefit maksimal. Kalau tidak dilakukan, BlackBerry-nya ditutup. Siapa yang komplain? Masyarakat Indonesia yang pengguna BlackBerry. Betul. Dan segala macam. Jadi dan kita akan selalu terus-menerus dihadap-hadapkan dengan seperti itu. Nah, justru memang akhirnya kita perlu diskusi, jangan sampai kebutuhan masyarakat juga terganggu, tetapi juga peranata penyiaran ini juga fair, adil. Adil gitu. Intinya di situ. Itu sebenarnya. Iya, menarik sih. Menarik. Iya, ini tapi masih ada sedikit ganjalan ini. Mas, ini mumpung ada Mirdal di sini. Tadi pertanyaan awalnya bahwa investigasi ini kan menjadi mahkotanya Metro TV kan. Nah, dengan adanya draft pasal yang melarang jurnalisme investigasi secara eksklusif ini, bagaimana nanti ya Metro TV ya khususnya nanti Pak Mirdal itu menyiasati gitu. Kita akan konsultasi dengan Dewan Pers pasti. Dewan Pers sudah memberikan guidance jurnalisme investigasi yang sesuai dengan apa yang berlaku. Itu seperti apa? Itu di dalam konten situ sudah memperhatikan berbagai macam hal, termasuk konfirmasinya, termasuk verifikasi dokumen, termasuk apakah kalau ini dibuka membahayakan atau tidak, apakah ini kemudian disebut alat bukti atau cuma alat pendukung, ataukah apakah ini kemudian, jadi sebenarnya sudah diatur semua di dalam. Jadi kita akan konsultasi tetap bersama dengan komunitas pers melihat ini. Yang kedua adalah benchmarking ke negara-negara demokrasi lainnya. Bagaimana jurnalisme investigasi itu, karena pers suka tidak suka akan menuju kepada universal rule. Universal rule itu berlaku di seluruh dunia. Semakin kecil, semakin demokratis, semakin global, rule pers itu semakin universal. Jaket yang saya pakai pers itu dimanapun harus dihormati. Nggak bisa undang-undang undang-undang di Ukraina bilang kalau ada itu nggak boleh masuk, nggak ada, itu sama semua. Kecuali Korea Utara. Tapi itu universal rule. Sama dengan palang merah atau bulan sabit. Itu universal rule. Jadi menjadi lucu kalau kemudian kita membuat aturan yang kemudian tidak keluar dari aturan yang sudah baku secara universal gitu loh. Nah, disitulah kemudian
peran kita semua Dewan Pers untuk memberikan masukan. Saya sih melihat karena masih proses. Jadi jangan sampai kita kelihatan seperti negara yang makin jauh, padahal Presiden sudah mendorong agar kita tuh terus-terus menjadi warga dunia yang meratifikasi aturan-aturan dunia universal. yang universal gitu loh. Nah ini jangan sampai setback ke arah situ. Kalau setback ke arah situ, ya kita akan terisolir dari komunitas pers dunia. Kita akan setback ke masa-masa yang dulu penuh dengan represi. Kita akan bahkan demokratisasi untuk kebutuhan masyarakat ke depan juga makin ini. Dan sudah diatur semua di situ. Jadi tidak usah terlalu dikhawatirkan. Arahnya, tempat pengaduannya, sanksinya, dan apa itu juga semua udah di. Dan kasih kita contoh deh. Selama perjalanan pers, program investigasi mana yang kemudian mengganggu? Bahkan yang ada mensupport. Iya, betul. Kalau ada yang terganggu itu personal itu. Ya, biasanya. itu ini. Tapi yang sebenarnya itu kan terganggu. Mengganggu secara kemudian mengambil keputusan yang berubah. Betul. Tapi kalau ini kan konteksnya negara. Iya. Mana yang kemudian mengganggu? Iya, itu personal kalau yang. Malah mensupport sebagai salah satu yang sekarang dianggap pilar dari demokrasi. Ya, sebagai watchdog juga. Watchdog juga. Bukan cuma watchdog hari ini, bahkan mitra. Jadi jangan sampai pilar ini dianggap tanda petik sekarang lagi ramai istilah mengganggu ya, mengganggu atau kritik. Mengganggu dan itu edisi lalu tuh kita bahas itu Pak. Minggu lalu itu. Saya nggak lihat edisi lalu, cuma kan ramai-ramai kan ada istilah. Jangan sampai di thumbnailnya ada judulnya begini Pak, siapa mau ganggu Prabowo? Biar lebih jelas. Saya nggak tahu. Karena kalau ganggu itu kan subjektif. Iya, betul. Ya intinya sebetulnya justru pemerintah itu butuh kemerdekaan pers, itu pemerintah butuh. Karena dari kemerdekaan pers itu kemudian pemerintah bisa melakukan evaluasi, bisa membenahi, bisa mencapai target-target lebih cepat daripada yang direncanakan awal. Ya katakanlah misalnya dari sebuah jurnalisme kita tahu bahwa ada perkara di Bea Cukai misalnya. Apa misalnya perkaranya? Oh ternyata perkaranya sederhana. Undang-undangnya sudah ada, tetapi sosialisasinya nggak beres. Ya tetap saja masyarakat tidak tahu, merasa tidak tahu. Nah berarti ada sesuatu di situ. Dan karena itu ya memusuhi pers itu justru akan merugikan pemerintah. Memusuhi kemudian membungkam, apalagi membungkam. Wong memusuhi saja akan merugikan, apalagi kalau membungkam itu. Jadi spirit itu saya kira adalah spirit usang, yang itu kok aneh menurut saya kalau sampai itu kemudian lolos. Gitu. Termasuk dari pers terbongkar juga itu korupsi iktp. Iya, banyak dulu pernah kita kerjakan. Banyak dari Indonesia. Dan menurut saya harus didukung ya. Pers, jurnalis, pers dalam kondisi hari ini. Kenapa? Kalau itu tidak didukung, tidak dibakukan, akhirnya seperti sekarang. Siapa yang melakukan investigasi? Bukan jurnalis. Orang yang tasnya ditahan bea cukai sendiri. Betul. Itu bukan jurnalis, itu netizen. Apa mau fungsi itu kemudian kayak sekarang? Semua orang dengan anonim, dengan user menyebarkan. Harus viral dulu. Fungsi pers di take over oleh publik. Iya, sementara fungsi pers dengan undang-undang pokok persnya, itu rigid banget. 5W1H-nya harus terpenuhi, harus ada cross-check, harus ada ini. Itu sangat membantu sebenarnya. Nah ini yang justru harus makin diperkuat. Kenapa? Supaya tidak ada, kita bisa bedain mana garbage, mana yang benar-benar original. gitu Menyehatkan lah kira-kira informasi menyehatkan. Karena semuanya sekarang bisa tiba-tiba jadi wartawan menyebarkan. Nah, ini ditahan, itu makin liar. Nah itu kira-kira. Oke, terakhir nih Pak Bidal, harapan terhadap penyiaran di Indonesia ini seperti apa? Harapan penyiaran di Indonesia itu tadi, kita optimis dengan pasar kita. Seluruh variabel yang memungkinkan kita untuk sukses sebagai masyarakat digital di dunia itu tersedia. Anak-anak kita luar biasa kreatif. Peranata telekomunikasi tersedia. Kita punya pasar yang luar biasa besar. Potensi ekonominya yang tadi saya sampaikan, 70% adalah angkatan muda kerja baru. Yang berarti buying power-nya itu cukup besar dan masih akan panjang. Jadi seluruh komponen untuk menjadi pemain telekomunikasi dunia itu dimiliki, bahkan tidak perlu ekspansi keluar, cukup main di lokal. Beda zaman kita ngomong Singtel, dia harus keluar, penduduk cuma 4 juta. Beda kita ngomong, ini enggak, kita miliki semua di dalam sini. Nah karena dimiliki semua dalam sini, kita butuh regulasi yang memaksimalkan potensi ini gitu.
bukan untuk kemudian dimaksimalkan oleh pihak lain yang kemudian kita nggak dapat manfaatnya. Jadi harapan saya, kita momentum ini tidak datang 100 tahun sekali, 200 tahun sekali. Kita ada di sebuah kondisi yang hampir seluruh potensi itu kita miliki hari ini. Jadi harus hati-hati sekali dalam membuat peraturan. Karena kalau tidak, yang kita sebut dengan bonus demografi, Indonesia Emas, dia nggak jadi bonus, bahkan bisa jadi liabilities gitu loh. Nah ini yang kemudian, tapi saya percaya dengan yang kita miliki di DPR, kemudian pemerintah, pasti sudah mempertimbangkan dan melihat sampai ke depan seluruh kepentingan ini gitu loh. Tinggal bagaimana turun ke lebih detail lagi gitu. Itu sih. Sip. Mas Gowar, ada yang mau ditambahkan? Ya, saya kira intinya adalah begini, bahwa kita kembali kepada spirit awal saja. Bagaimana undang-undang ini direvisi. Niatnya apa? Kan spirit awalnya sudah jelas. Nawaitunya tadi. Nawaitunya kan sudah jelas. Untuk memberikan lahan yang adil, lahan bermain yang adil bagi semuanya. Tidak hanya bagi satu pihak. Sementara yang satu pihak bebas, sementara yang lain terlalu dikekang, sementara investasi yang dikeluarkan sudah sangat-sangat besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mirdal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai ini kemudian terkubur oleh hal-hal yang sebetulnya itu hanya 1-2 titik, tetapi justru 1-2 itu menjadi nyawa dari konten jurnalisme. Dan saya kira dengan berbagai macam kapasitas yang ada beberapa mantan jurnalis penyiaran TV juga di DPR, kita saksikan ada banyak mantan jurnalis, mantan media Indonesia juga ada di beberapa komisi di sana, maka saya kok punya optimisme bahwa ini pasal-pasal yang mengganggu ini akan di take out. Karena boleh jadi ini sebetulnya ada sesuatu yang salah dalam merumuskan pasal ini. Maksudnya apa, tetapi kemudian bunyi teksnya bagaimana sehingga dipersepsi yang seperti sekarang ini. Jadi hilangkanlah hal-hal yang tidak perlu, yang akibatnya adalah mengganggu niat yang mulia tadi itu. Niat yang baik harus dilakukan dengan cara-cara yang baik pula, dengan metodologi yang baik pula. Kalau hanya niat yang baik tapi caranya nggak benar, nggak baik, nggak mengikuti metodologi yang sudah baik, maka ya hasilnya akan menjadi buruk. Kira-kira begitu. Ya, dan kita semua tentu saja berharap niat yang baik itu ya akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kan, gitu. Ya, kalau misalnya kita lihat di Kominfo lah tadi kan. Tiba-tiba jadi ahli niat. Di Kominfo itu mulai dari menteri, wakil menteri sampai ke dirjen IKP, ya itu semuanya mantan wartawan itu. Dan semua sudah firm mereka bahwa kemerdekaan pers harus dilindungi. Kominfo sudah tegas-tegas menyatakan itu. Cuman kan karena Menkominfo belum merasa belum mendapatkan draft yang secara utuh seperti apa, jadi belum bisa bicara banyak. Tetapi ada satu prinsip yang dipegang kalau terkait dengan konten yang terkait dengan investigasi dan seterusnya, yaitu Menkom itu tegas menyatakan bahwa undang-undang konstitusi kita sudah menggariskan kok ada kemerdekaan untuk menyampaikan itu. Dan Menkominfo kan juga mantan wartawan, pernah di media Indonesia. Meskipun beberapa waktu lah. Iya, wakilnya Nejar Patria pernah di Tempo. Di Tempo pernah, di Jakarta Post. CNN juga pernah. Dirjen IKP, mantan direktur pemberitaan media Indonesia. Jadi saya kira kita nggak perlu khawatir soal itu. Ini dinamika lah. Dinamika proses yang mudah-mudahan makin ke arah yang makin baik gitu. Betul. Oke, baik. Sobat Indonesia, demikian perbincangan kami. Semoga bermanfaat. Salam sehat.